Ini Gus, jenengan Maksudnya pun Pak, halu. nanti Ini ruang ini bukan ruang halu ya. Yang real, yang realita aja. Ya jangan halu. masih bilang halu, masih bilang halu. Enggak lah. Iya, tapi kan jenengan yang bilang halu, makanya saya tanya Bukan masih saya bilang yang halu. bilang Gus. Komentar Oh, tadi yang bilang gimana? Kalau saya ini saya yang bilang tadi halu percaya katanya. sama jenengan. Siap, saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Subhanallah. Gimana kabarnya Kiai? Sehat? saya bukan kiai, saya batin. Oh, Iya, nggih, nanti batin. kalau saya Batin. dipanggil Saya sudah terbiasa manggil jenengan. Lihatnya Gus ya. Gimana mau Mbak itu gimana perasaan saya itu? Tapi ya nggak apa-apa lah, terserah. Masya Allah, makasih banyak. Jangan di give dulu ya. Saya pingin ini beliau ini kita sedikit ratakan karena melihat auranya berbahaya misalnya. Auranya berbahaya. saya itu mau dipanggil apa aja monggo, dipanggil Kang ya senang, dipanggil Mbah ya senang, dipanggil apa aja enggak apa-apa. Nggih, nggih. Nggih, nggih, guru, guru Batin. Masya Allah. Ini jangan sembarangan ya. Beliau ini orang yang sangat berkarisma, ya, luar biasa. Dan beliau ini wali. Saya bilang beliau ini sosok wali, ya. Wali-wali Ini iya, kamu makam bukan. Rabbani. Ini serius, dengerin dulu, Gus. Dengerin ini yang bilang Kisah Rasul loh ini. Jangan disekat dulu teman-teman. Beliau ini Gus Samsudin ini adalah sosok wali. Ya, bagi saya ini wali. Wali murid Wali maksudnya murid. Gus. Iya, saya wali murid. Oke, Oke. Bang Sabri, jenengan ketawanya nggak enak Bang Sabri. Nanti saya sandat loh Bang Sabri. Gus, ya, ini kan saya saya ini terawang-terawangan. Saya sekarang lagi kepingin terawang-terawang. Jadi setiap saya live itu saya terawang-terawang sampai dirasain dibilang saya wah nggak apa-apa. Sampai akhirnya saya bilang ya bersama pakar terawang internasional Kisah Rasul. Ya, biar tambah baper. Nggak apa-apa. Nggak biasanya masalah. yang diterawang apa? Nah, kalau saya kan rawangnya ya, ini mohon maaf ini anak, saya sudah bilang sebatas hanya hiburan. Saya ingin menghibur kalian semuanya. Ya yang jelas yang saya terawang bukan dompet, bukan ATM, bukan istrinya atau pasangannya bukan. Tapi energi di luar dari dirinya, yaitu kegaiban. Nah, itu Gus. Itu yang sering saya rawang. Saya mau tanya dulu ini. Untuk Gus Samsudin yang ganteng, yang berkarisma luar biasa, yang banyak digandrungi oleh kalangan janda dan perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Saya mau tanya dulu nih. Jawab dengan jujur, Gus. Ini nggak ada setting-settingan ini, jawab dengan jujur ini. Ya, menurut Gus Samsudin, dalam pelajaran selama ini, pengalamannya, terawangan itu apa? Coba. Iya, Mumpung dia naik ya toh kita tanya ini. Coba. iya. Jadi sebelum saya membahas tentang terawangan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya itu tidak bisa terawangan. Jadi kalau menurut saya pribadi itu bukan terawangan. Kalau menurut saya itu adalah ide atau sebuah khawatir atau petunjuk gitu. Nah, tinggal petunjuk itu dari mana gitu. Tinggal petunjuk itu dari mana. Itu kan biasanya munculnya di dalam hati kita. Jadi bukan seperti yang dikira oleh banyak orang bahwa terawangan itu terlihat dengan mata dohir, itu bukan, tapi dengan mata batin. Nah sekarang kalau mau melihat dengan mata batin, apakah batinnya sudah benar-benar hidup, kan begitu. Jadi jangan berharap terbuka mata batinnya kalau batinnya sendiri itu belum hidup. Karena banyak orang yang ingin mata batinnya terbuka tapi batinnya sendiri belum hidup. Jadi kayak orang pengen berlari tapi berjalan aja belum bisa. Jangankan berjalan, duduk aja belum bisa. Jangankan duduk, merangkak aja belum bisa. Jangankan merangkak, untuk melumah tengkurap aja belum bisa. Jadi ada seseorang itu yang pengen berlari tapi berjalan aja belum bisa. Ini kan berbahaya.
Padahal ada proses-prosesnya. Ada yang pertama belajar dulu untuk tengkurap kan begitu, belajar dulu untuk duduk, belajar dulu untuk merangkak, belajar dulu untuk berjalan, baru berlari. Sama halnya ketika kita belajar ilmu hikmah atau ilmu terawangan lah bahasa gaulnya Ki Sambung Roso. Itu yang pertama kita harus mau menghidupkan batin. Lalu bagaimana cara menghidupkan batin? Yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Dan makanan batin itu sendiri adalah dzikirullah atau dzikir mengingat Allah. Dan dzikir sendiri itu ada porsinya. Bukan hanya ketika sesuatu hal didikirkan, karena dzikir itu ada porsinya. Nah, yang tahu porsinya supaya nggak berlebihan atau supaya nggak gila itu harus ada mursidnya, harus ada gurunya. Jadi ya ketika ingin mata batinnya terbuka, yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Makanan batin itu adalah dzikir. Yang kedua, tidak boleh melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin, seperti berbohong, menipu, marah-marah, merasa diri paling baik, menjelekkan orang lain, dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang bertentangan dengan batin itu tidak boleh dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus mau mengikuti batin. Sebagai contoh, ketika kita ingin sungkem kepada orang tua, itu harus segera dilakukan tanpa berpikir oh, kita ini sudah dewasa, sudah tua, orang tua kadang marah dan sebagainya, tapi harus segera dilakukan. Jadi untuk membuka mata batin itu ada 3 hal, yaitu yang pertama memberikan makanan batin, tidak melawan batin, dan yang ketiga harus mau mengikuti batin. Dan itu semuanya ada mursyidnya, harus ada gurunya. Ngoten ki. Oh siap, nggih. Siap, nanti saya keluar. Nggih. Disambung rasa, saya sampaikan bahwa membuka mata batin itu menurut saya bukan seperti apa yang disampaikan melihat dengan mata zahir, tapi dengan mata batin. Seperti halnya ketika air yang bening maka bisa memantulkan yang ada di depan. Nah, untuk membeningkan hati itu salah satunya dengan dzikir, dan dzikir yang paling bagus menurut saya adalah sholawat. Karena sholawat itu bukan hanya memasukkan tetapi juga membersihkan. Makanya jangan heran ketika orang yang banyak mengamalkan sholat itu akan tahu apa yang mau dibicarakan oleh orang lain, walaupun orang lain itu belum berbicara. Ya, Itu luar saya biasa. sering menemui kiai-kiai yang seperti itu. Saya sering menemui kiai-kiai yang seperti itu. Nah, untuk bisa benar-benar seperti itu, bisanya melalui dengan 3 metode kalau di dalam ilmu hikmah itu, yaitu pertama dzikril asma, yang kedua dzikrul sifat, dan yang ketiga ada dzikrul dat itu. Yaitu yang pertama ta'abud, taqarrub, dan tajalli. Nggih. Dan untuk terawangan saya sendiri sama sekali belum bisa. Oke. Tapi saya melihat jenengan itu bisa sebenarnya. Kan jenengan sakti, sosok sakti yang dikenal masyarakat selama ini di dunia per-YouTubean. Saya merasakan sih seperti itu. Makanya saya merasa kepingin nih. Ya kalau dibilang tes itu ya nggak ngetes. Nggak. Cuman kan ini kan edukasi. Nah, jadi jujur teman-teman semuanya, sedulur sambung rasa semuanya, jangan baper. Saya sama beliau ini saat ini ya, jangan baper ya. Saya kepingin menghibur kalian aja. Ya, menghibur dan edukasi, pastinya edukasi dari sosok seorang Gus Samsudin yang dimana beliau ketampanannya luar biasa ya, sampai istrinya terkintil-kintil karena mungkin punya ilmu pelet, saya nggak tahu ya. Dan beberapa waktu yang lalu istri beliau sampai minta tolong saya, gimana ini saya diruya aja, takutnya saya dipelet sama Gus Samsudin gitu kan. Saya rasa saya bilang sama Umi, enggak, jenengan memang ya itulah karisma caranya Gus Samsudin. supaya istri itu cinta atau taat kepada kita. Kuncinya cuma satu rahasianya. Ketika kita ingin istri kita itu taat kepada kita, itu yang paling utama, kita taat kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, pasti istri akan taat kepada kita. Kalau kita pengen istri kita itu cinta kepada kita, maka kita harus benar-benar cinta kepada Allah. Nanti istri akan benar-benar
cinta kepada kita. Kalau kita ingin istri kita benar-benar nurut kepada kita, maka kuncinya kita harus benar-benar nurut kepada Allah. Itu adalah kunci utamanya. Apa, Bang Sobri? Hah? Oh, dites siapa dia? Beliau dites Rawangan. Ya. Oh, tanya Bang Sobri tes katanya. Wah, Gus Samsudin disuruh ngetes sama Bang Sobri. Waduh. Ya boleh. Nah, oke boleh, nggak apa-apa, itu udah bagus. Tes, Ustadz. Oke, udah bagus ya. Kan beliau luar biasa, katanya ilmu biar enggak ini kan ya teman-teman, kita bahas masalah terawangan nih teman-teman. Ya, sedulur samurasa semuanya. Mumpung beliau yang ganteng sekali ini wujud di room kita, kita coba beliau, siapa tahu dengan hiburan ini beliau bisa membuktikan terawangan yang diceritakan tadi apa. Kalau menurut saya ini terawangan sih menterawang. Jadi seni mengarahkan pikiran di luar dari batas wajar pikiran standar kita. Jadi keluar. Nah, bisa menembus batas dari mata dhohir. Nah, itu terawangan. Tapi ada pula yang mengatakan yang lain, ya whatever lah, ngomong apapun whatever. Insya Allah. Whatever. Tapi gini, Gus, ya ngapunten ya. Lagi-lagi nanti saya gak enak. Saya bolak-balik juga dibully sama lover jenengan. Masalah kesambung rasa ini nantang ngetes. Nah, ini saya nggak niat ngetes, tapi Bang Sobri tadi bilang, coba terawangannya Ustadz, katanya gitu. Gitu, katanya gitu. Oke, nanti dulu. Boleh saudaraku, boleh seperti itu. Tapi kira-kira enggak apa-apa Gus. Saya kan nggak enak ini. Selama ini saya lihat komentarnya soalnya gitu. Saya di tukang tes. Ya Gus Samsudin kan tahu sendiri. Gus Samurroso itu orangnya nggak tadi ngaleng-ngaleng seperti. Tapi ini saya nggak. Ini Bang Sobri tadi ngomong gini, ayo tes. Itu tes. Nah, ini terawangan. Kira-kira Gus Samsudin nanti seandainya saya ingin buktikan beliau bisa untuk terawangan, berkenan nggak? Ini saya nggak bisa maksa, nggak enak saya. Kalau maksa kan nggak enak ya sedulur. Segala hal yang dipaksa itu jadinya nggak baik. Gini aja. Jenengan kan yang bisa terawangan. Monggo jenengan kalau mau terawang saya monggo. Jenengan aja yang punya ilmu, saya kan nggak bisa. Luar biasa. Ini jenengan kan guru luar biasa. Saya nggak punya murid. Jenengan ini sosok yang ini rendah hati. Gus Samsudin ini jangan salah. Beliau itu sosok yang rendah hati sedulur. Makanya ketika saya diajak ngobrol tentang beliau, bagaimana beliau dulu itu, ya waktu masih viral itu, saya nggak nanggepin. Saya bilang urusan masing-masing. Karena tadi kembali lagi, sebaik-baik manusia ada jeleknya, sejelek-jelek manusia ada baiknya, kecuali Nabiullah, wali-waliullah. Nah, kalau orang-orang kayak kita ini, ya banyak jeleknya, terutama Kisambung Roso. Kalau Gus Samsudin pasti banyak bagusnya lah. Apalagi kan jelek dari apa yang disangkakan orang. Makanya saya terlalu jelek, saya nggak mau ngomongin jeleknya orang. Pun monggo, kalau mau terawang saya, monggo. Jenengan kan yang punya ilmu terawangan, saya nggak punya ya. Monggo. Kan harusnya siapa? Beliau ya? Iya, harusnya Gusnya. Kan Bang Sobri kepingin beliau yang luar biasa ini. Betul. Tes terawang ya. Nah, kalau ada di lokasi ini ada, silakan. Saya nggak ngomong ini ya dari awal Gus ya. Kalau tahu mungkin ada pusaka atau apalah yang dapat sasmita gaib dari Gus Samsudin, monggo Gus Samsudin. Iya, jadi saya nggak perlu di luar dari yang ada di sekitar panjenengan. Di dalam diri panjenengan aja ada pusakanya kok, harus nyari di luar diri panjenengan. Hebat kenapa? Sakti. Pusaka. Iya, kalau saya bilang ke teman-teman ya, pusaka, Allah memberikan pusaka setiap orang. Yaitu apa? Hati kolbu. Ya benar lah Gus, ya benar, 100% benar itu. Pusakanya kolbu. Bukan itu. Apa? Ada benar-benar wujud sebuah pusaka seperti payung gitu. Kalau di sini. Ini Gus, jangan pun halu. Ini ruang, ini bukan ruang halu ya. Yang real, yang realita aja. Ya jangan halu. Ini balik lagi Gus Samsudin kayak dulu ini.
aneh. Ya kan makanya saya ini penasaran sama beliau itu pengobatan unik. Ini lagi di luar nalar lagi. Katanya bukan hati pusaka. Bagi saya pusaka di dalam diri setiap manusia itu Iya, memang iya. beda lagi Memang gimana? Apa? iya, memang di dalam hati kita itu, di dalam jiwa kita itu, di dada kita itu ada kolbu, ada fuad. Tapi yang saya sampaikan ini tadi sesuai dengan apa yang jenengan pertanyakan tentang pusaka. Pusaka itu nggak perlu di luar dari tubuh jenengan di sana, di mana. Di dalam tubuh panjenengan aja ada pusakanya, semacam payung. Jadi payung itu Ayo. maksudnya itu untuk memayungi orang-orang, untuk menjadi ya semacam guru lah gitu. Sampai itu ditakdirkan jadi guru. Masya Allah. Sampai itu bisa kalau ngomong Gus. Ini serius. Orang dalam saya ada Sampai pusaka. mau bilang saya halu terserah, tapi yang saya lihat semacam itu. Ya memang halu ya tuh banyak komentar halu. Siang bolong ini udah malam Gus. Malam-malam dilarang halu. Kita ngomong realitanya aja gitu. Masalah terawangan sampean Ya, dengan nggak usah terawang terlalu banyak. saya. Gini, sampean nggak usah terlalu banyak omong ya, nggak bagus. Sekarang gini Ah, aja loh, kita buktikan saja. iya. Saya bukan ilmu terawangan. Kalau si saya ini menurut saya adalah ilmu khawatir atau khotirah, petunjuk dari Allah menurut saya. Jadi menurut saya itu adalah petunjuk. Jadi khotirah itu khawatir itu ada 4. Makanya ada orang yang dapat Ya. feeling atau bisikan itu dari sampai membunuh orang itu dari setan, khotirah syaitoniyah. Kalau ini saya rasakan dari khotirah robaniyah. Jadi sekarang gini aja, kita buktikan saja. Saya buktikan, panjenengan percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi saya akan coba masuk ke rohaniyah panjenengan untuk mengeluarkan sebuah pusaka yang memang diberikan ke jenengan dari leluhur panjenengan sendiri. Jadi Masa Gus? Serius ini? saya Duarius. Ini ada sebuah Saya pusaka, ada sebuah penasaran. pusaka yang memang saat ini masih di alam ruhaniyah, yang masih ada di alam gaib, yang sebenarnya pusaka itu selalu bersama jenengan. Pusaka itu berbentuk seperti payung. Jadi besi yang ada seperti atasnya seperti payung. Itu kalau di sini memang ada namanya di Om Yang Jimbe. Itu ada. Ada yang jenisnya sama seperti ini. Keris Om Yang Jimbe itu sebenarnya bukan pesugihan tapi adalah doa dalam bentuk sarana. Di situ juga ada payungnya atau pohon beringin. Yang memang supaya untuk mendoakan dan juga untuk mengayomi orang-orang begitu. Sudah sekarang kalau jangan nggak percaya nggak apa-apa, saya buktikan dulu. Saya buktikan. Ini. Siap. Jadi kan mau buktikan di dalam saya ada pusaka. Ya, ya. Kan saya tohirkan dari sini. Saya tohirkan lewat diri panjenengan. Jangan heran, Saya jangan pakai heran. parfum dulu. Iya. Bahaya Jangan heran nanti. nanti seperti ada energi yang kuat keluar dari dalam tubuh panjenengan. Boleh percaya, boleh enggak. Boleh menganggap saya halu, boleh. Atau anggap ini hiburan atau ini sampai anggap apa terserah wis. Saya mau buktikan itu. Ini saya menggunakan asma Allah. Jadi Siap. jangan main-main dengan ini. Jangan menggunakan, Oke. jangan main dengan asma ini. Ini bukan untuk apa namanya hiburan. Ini untuk benar-benar untuk suatu hal yang real ya. Siap. Siapa nama ibu kandungnya? Ibu kandung saya Sri Restio Hardia. Cocok itu. Memang ada sanatnya. Ada nasabnya, turunan. Nggih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya terpejam, tangannya pegang di dada. Hah? Tangannya megang di dada. Tangannya Dada. megang di dada. Siap. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayhosa Kulaini ya Kutuba Rabbani ya Ghausa Somadoni ya Mahmubah Subhani ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'abdul Qadir Jailani Agisni wa Amidani
fi qada'i hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah wujudkan ya Allah pusaka gaib yang ada di dalam tubuh Ki Sambung Raja. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, afal Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Masih bilang halu. Masih bilang halu. Keren. Masih bilang halu. Iya, modelnya kayak payung, Bos. Bener, Bos. Mas, gimana, Bang Sobri? Masih bilang halu. Iya, Coba, iya. masih bilang halu kayak gitu. Ini payung teduh ini namanya, Gus. Masya Allah. Iya, masih bilang halu. Ah, ya. Ya kalau orang awam kan ya bilangnya halu. Kan haknya dia bilang halu, Gus. Jadi nggak bilang halu. Ya. Ya kalau nyata gini saya bilang enggak lah. Iya, tadi kan jenengan yang bilang halu, makanya saya tanya Bukan masih saya bilang yang halu. bilang, Gus. Komentar tadi yang bilang gimana? Kalau saya ini Saya yang bilang tadi halu. percaya sama jenengan. Siap, saya percaya. Jenengan Awas, sangat jangan percaya. Wes sekarang gini aja wes, nggak usah lelet-lelet. Kalau kamu tuh bilang tadi jenengan itu bilang bisa terawangan, bilang kayak gitu kan. Monggo sekarang terawang saya kalau kamu bisa. Kalau jenengan bisa. jangan marah gitu tong, Gus. Enggak, Saya mau soalnya bilang halu berburu. tak. Terus saya Luar tanya, terus bilang halu enggak itu loh. Coba Yang bilang bisa halu. terawangan, bisa bilang terawangan coba. Bisa nerawang enggak sih? Atau cuman ngomong doang? Mohon maaf nih, Gus. Ya, ini bukan riak, bukan apa. Jangan-jangan karena artis jadi cuman entertain saja. Karena jenengan itu artis, jadi entertain. Jangan-jangan cari uang di TikTok. Ya, Ya cari uang. iyalah, kan nggak apa-apa. Emang saya salah suruh nyari uang di TikTok, nggak apa-apa. Yang ngasih ya ikhlas kok. Ya Oke, nggak gini masalah. deh. Tapi Gini. saya ingin tahu, sampean ini cuman halu, sampean itu cuman entertain karena sampean artis atau beneran kayak gitu loh. Jadi jangan sok-sokan. Saya pengen tahu aja. Ojo nesu-nesu, kok cepet tuwe. Ini bukan marah, ini bukan marah. Tadi kan sampean bilang saya halu, ya Siap. kan? Saya kan nggak marah toh dibilang halu. Terus sekarang saya bilang jenengan, zaman itu cuma entertain, biar dikirain sakti, terus terawang-terawangan biar dapat uang dari TikTok, atau bisa beneran, gitu loh. Aduh, Gus. Oke, Bismillah. Gimana? Saya coba ya, saya terawang ya. Nah, hiburan, jangan baper. Coba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Surboy, jagat, kok abe, wujud. Gus, Gus saya Joko gitu. izin masuk di ruangan salah satu jenengan ya. Mohon maaf ya, saya izin ya. Ruangan apa? Di tempat sampean saya izin, jangan ditutup dulu pagernya, tolong dibuka. Katanya saya boleh nerawang. Tolong dibuka dulu. Sur Allah Nah, Allah. itu. Oke, siap. Monggo. Ruangan apa? Ada satu kubangan air ya di satu tempat ruangan di tempat sampean itu, jenengan itu. Terus di situ saya melihat ada dua, kalau nggak dua ada satu kendi ya hitam, dan dijajar di sekelilingnya itu ada 17 pusaka ya. Saja 17 kelilingnya itu di tengah-tengah itu ada kubangan air, nggak tahu itu kolam atau apa, dan ada pusaka satu mandau ya. Bentar Gus, bentar. Coba, itu berdiri semua. Sekarang posisi berdiri semua. Saya coba sentil mandau yang berdiri itu, saya coba sentil ya. Biar ada kebenarannya. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, kalau saya salah ya namanya memang hebatan jenengan kok. Saya kan nyoba nih. Bismillah. Yang hebat. Allah yang hebat, Allah yang sakti.
Oke, Gus, kalau boleh tahu bener nggak ada ruangan itu di tempat jenengan, ada ruangan, ada kayak kolam kecil di ruangan jenengan, terus ada 17 pusaka dan saya lihat seperti ada kendi. Nah, itu ada mandau. Saya turunkan mandau itu, bener nggak? Coba. Boleh nggak dicek? Ngapunten. Boleh. Sini Boneng. Ngapain sukmanya ke sini? Mau ngintip Lah. saya sama istri. Kan saya udah izin jenengan tadi. Coba, Gus, biar nggak ada dusta di antara kita. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau enggak, wah, tak ikat sukmamu di sini. Tenang, Gus. Coba, saya pingin tahu. Kita coba, bener nggak? Ada nggak ruangan seperti itu? Coba. Enggak ada. Wah, Gus, coba lah. Kalau saya salah nggak apa-apa. Saya harus belajar lagi sama Gus Samsudin. Gitu. Enggak ada. Nggak ada. Wah, gimana Gus Samsudin, Bah? Bener nggak ada nggak, Pak? Coba Gus dibawa kameranya. Saya pengen ngerti. Ini bahaya nih, ruang ritual Gus Samsudin yang model apa ini? Penasaran saya. Kamu aja udah datang ke situ ngapain saya tunjukin? Lah kan supaya penonton bisa tahu. Mandonya saya turunkan, Gus. Saya jatuhkan. Nanti malah dikira settingan saya kah? Wes biar yang ngomong settingan, biar kita hiburan menghibur kok, biar anggap hiburan, Gus. Enggak apa-apa, Gus. Iya. Ya wis. Sama. Iya, coba, Ini Gus. sebenarnya ya, tak kasih tahu. Ini adalah kamar saya sebenarnya. Ini kamar saya. Oke, Nah, siap. ini kamar saya. Nah, ini kamar saya ini spesial buat Ki Sambung Rasa yang sukmanya ke sini. Ini kamar saya. Ya. Itu foto saya. Itu foto apa saya. Nah, di dalam kamar saja itu memang ada sebuah ruangan yang cuman saya sendiri yang boleh masuk. Nah, Nah, oke. ini dalam ruangan saya. Ini kamar saya ini. Nah, di dalam kamar saya itu memang ada buat saya kungkum. Kalau malam saya kungkum di sini. Nah, ini tempat kungkum saya. Nah, Nah, ini tempat kungkum saya. betul. Wah, kamu rasanya kurang ajar emang ngomong iki. Kan saya udah izin sama jenengan. Kalau orang Surabaya bilang kaya dancuk ngono jarene. Lah ini, ya memang gini. Ini adalah tempat kungkum saya. Ini ruangan khusus saya. Di sini itu ada tempat saya kungkum. Ini air kungkum. Terus di Ya. sini memang ada 17 pusaka bener nggak? Iya. Ini kendi. Nah, tuh. Tuh. Dan ini memang Alhamdulillah. keris saya di sini memang ada 17, itu bisa dihitung. Jadi kalau dihitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu keris saya ada 17. Dan memang ini ada mandau saya ini. Mandau saya itu biasanya berdiri. Ini kenapa jatuh ini boneng ini? Kurang ajar dia. Alhamdulillah, Gus. Ya, Yeah. ya beres kamu.